Halo guys, balik lagi. Aku tuh kemarin malam ya bikin podcast aku upload di YouTube aku. Jadi ya guys ya, aku mau lanjut lagi karena setahu aku tuh tinggal di sini di Cimahi itu yang aku lihat tuh banyak banget orang-orang yang tertarik sama budaya luar atau sama orang-orang bule terutama orang Inggris ya. Jadi aku tuh tinggal di sini tuh udah cukup lama. Aku tuh kayak udah ya selama aku hidup ya udah 40 tahun dan aku lihat memang kebanyakan tuh mereka tuh suka sama yang ganteng atau sama orang-orang bule. Bulenya tuh bener-bener bule Inggris karena yang terkenal di sini tuh bule-bule Inggris ya. Atau mereka tuh termasuk yang seperti aku nggak bisa bedain bule Inggris sama Amerika gitu. Tapi kalau ketemunya tuh dia nggak bisa bedain seperti aku ya. Jadi kalau ketemu orang bule pasti aku bingung, apakah ini orang Inggris atau Amerika kalau nggak diajak ngobrol atau ngobrol lama gitu ya. Dan mereka tuh termasuk yang benar-benar kayaknya semua jenis bule suka gitu, termasuk yang Eropa, mau semua yang Eropa, Afrika, Arab dan juga Inggris, tapi terutama di Inggris itu. Jadi kayak aku tuh di sini ada salah satu warga negara Amerika yang tinggal di sini, namanya tuh Mister siapa ya? Aku lupa ada Mister dia tuh dari Amerika tapi keturunan Asia karena setahu aku tuh jadi ada seperti India India Amerika gitu. Jadi waktu aku ketemu sama Mister itu di sini dia naik motor ya, nah sepeda roda dua. Sempat nanya, dia nanya ada orang di sekitar rumah aku bilang lagi tutup tokonya gitu dan aku ajak ngomong, ternyata muslim, muslim Amerika, aku kira orang Inggris India, aku ajak ngobrol. Ternyata, muslim ya dan tinggal di sini, istrinya seorang muslim Indonesia. Waktu aku ajak ngobrol itu memang, sopan sih, polite, tapi memang ada satu sisi yang aku sendiri ngerasa agak cukup jenaka gitu ya. Jadi tapi aku baru ketemu bule itu di sini tuh sedikit ya guys ya, sedikit. Dan itu tuh yang aku ajak ngobrol gitu dan memang pertemuannya singkat tapi aku tuh bisa komunikasi pakai bahasa kan orang Amerika juga berbahasa Inggris ya, aku pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ternyata orang itu bukan orang Inggris, ternyata orang Amerika, Amerika keturunan India, India Amerika. Tinggal di sini karena nikah sama orang Indonesia. Nah, itu orang Inggris yang baru orang Amerika yang baru aku ketemu. Terus ada lagi orang Inggris aku ketemu di ini PTDI ya, itu dulu waktu aku susun skripsi aku ketemu, mungkin itu adalah teknisi bule dari Perancis ya, tapi aku nggak sempat ngobrol. Tapi aku sempat lihat, oh ada teknisi orang bule pakai baju Airbus ya, pakai baju Airbus warna biru. Di sini ada logo Airbus waktu aku lagi bikin skripsi. Dari Perancis kayaknya karena kurus gitu ya. Tapi aku bilang wah itu ada bule Perancis. Nah, aku ketemu lagi tuh di deket kantor aku waktu aku di Garuda di Jalan Garuda situ. Di Garuda lah aku ketemu sama salah satu orang Inggris. Aku bilang ada apa? Tapi aku nggak bisa. Sepertinya orang Inggris ya. Bedanya orang Inggris sama orang Amerika. Orang Inggris itu sebenarnya lebih ini lebih rapi ya dari pakaian ngomongnya rapi. Bedanya dengan orang Amerika tuh agak lebih ini, kalau orang Indonesia bilang slor deh ya. Jadi orang Amerika tuh kurang rapi gitu. Jadi yang di sini tuh emang orang Amerikanya tuh kurang rapi. Nah, aku tuh ketemu salah satu orang Inggris juga di sekitaran Garuda itu ada. Aku bilang, "Ah, kok ada orang bule di sini?" gitu ya. Udah, habis itu aku pergi karena aku lagi naik motor, dia tuh lagi sama temennya ngobrol. Yang ketiga tuh aku lagi jalan-jalan ke BIP ya. Aku lagi sama teman aku. Teman aku tuh orang Chinese, aku lagi jalan-jalan. Eh, nah, habis itu aku ketemu orang bule, aku tuh lagi makan di Crepes ya, aku lagi pesen di Crepes, ternyata orang bule itu ngehampirin ke sini, mau pesen di Crepes, dia nggak ngerti ngomongnya. Nah, aku bantu kan, "Mister, do you want to buy this, the Crepes? What flavor do you want?" Aku bilang, "There's a chocolate, there's ini, the pricing," gitu. Terus, oh kata si misternya, "Oh I want this," karena ada gambar ya, "I want this." Oh, aku bilang ke itunya servisnya, aku bilang, servantnya ya, "Ini mister itu mau beli yang ini." "Oh iya." Dibikinin terus, "How much?" katanya. "Oh how much is," ya ada gambarnya, mungkin dia tahu kalau masalah uang ya, harganya itu di bawah 20.000 atau di bawah 1 pounds gitu ya. Terus, "Oh do you want this?" Oh dia mau yang coklat atau apa, kripsnya beda, pilihannya beda ya. Aku tuh beli di krips yang asin, aku beli tuna karena enak banget ya.
Mereka suka memang makanan-makanan dari sini enak ya. Nah aku beli yang tuna, nah mister itu dia kalau nggak salah beli banana coklat gitu ya. Jadi aku tahu, oh sukanya manis. Aku nggak suka banana coklat ya, karena buat aku tuh ini, tuh terlalu too sweet ya. Aku tuh belinya yang custard ya. Aku tuh beli yang custard. Jadi aku beli di Crips tuh kalau yang manis tuh aku beli yang banana custard gitu. Jadi oh lu ke banana coklat ya, ya udah gitu. Jadi dia lebih suka yang manis-manis gitu. Aku beli yang asin, aku beli yang tuna. Itu tuna tuh yang paling enak ya, pun tuna pedas. Nah udah habis itu dia bilang oh thank you. Ya welcome. Aku lagi sama teman aku itu termasuk yang ngerti bahasa Inggris. Jadi teman aku tuh tahu kalau aku komunikasi benar, karena teman aku tuh si Kotoni itu dia pernah kuliah di pernah sekolah SD-nya di Singapura, itu memang harus pakai bahasa Inggris, dan juga pergi ke China atau memang dia tuh memang suka komunikasi bahasa Inggris gitu. Jadi dia tahu kalau aku ngomong itu benar. Teman aku tuh beli yang coklat juga. Jadi teman aku tuh yang orang Chinese di sini tuh kakak Tony itu dia beli yang manis. Kata aku laki-laki itu suka manis ya. Aku tuh jalan sama teman aku tuh suka mas kayak seperti bapak aku ya, makanya diabetes ya. Jadi aku sukanya manis ya. Semua. Jadi kayak bapakku tuh termasuk pecinta manis ya, makanya dia kena diabetes. Jadi sukanya roti bakar, minuman manis gitu ya. Jadi pas aku pesen, aku mah lebih pesen yang asin ya karena aku suka yang asin. Jadi cowok-cowok kok suka manis-manis ya udah. Habis itu ya gitu lah. Kalau aku cerita teman-teman aku si Kotoni itu, jadi kita tuh berteman, cuma berteman karena aku tahu cewek yang dia suka, aku tahu. Dan cewek yang suka dia aku juga tahu. Tapi aku tuh jalan-jalan bukan apa ngerebut, enggak, karena gini, aku tuh nemenin dia karena cewek yang dia suka tuh nggak deket-deketin gitu. Cewek yang dia suka tuh nggak maju-maju, akhirnya aku bilang kan kasihan teman aku ya, dulu aku berteman gitu, tapi setelah aku tahu aku agak menjauh gitu ya. Kok Tony itu ada yang suka cewek tapi nggak deket-deketin terus, aku kan kok kasihan ya nggak deket-deketin. Ya udah aku temenin nih, tapi memang bener-bener temen, jadi kita tuh nonton bareng, makan bareng, dan makan tuh bener-bener makan makanan yang enak. Jadi dia tuh kasih tahu aku tempat makanan-makanan yang enak gitu. Dan mayoritas ya itu dia tuh suka es krim, suka pizza, suka makanan-makanan Jepang, apalagi ya. Jadi lebih suka manis ya, sweet-sweet gitu. Jadi aku setiap kali aku ketemu pasti aku ngebahas cewek yang dia suka gitu. Sampai mana gitu ya, sampai mana. Karena waktu itu tuh aku memang berharap dia nikah sama temannya itu. Jadi aku bilang, "Ini kapan mau nikah ya?" kata aku ya, karena aku kasihan juga termasuk teman aku gitu. Kita sebenarnya sama-sama keterbatasan yang sama, tapi Koton itu anak orang kaya. Jadi waktu aku pertemanan sama dia, gaji aku tuh aku kerja sebulan full dengan lembur-lembur, gaji aku tuh 3 juta kan, dia tuh dikasih 6 juta tuh tanpa kerja gitu. Jadi orang orang tuanya orang kaya, jadi punya perusahaan di mana perusahaannya itu papinya orang Cina, perusahaannya itu yang kerja keluarganya gitu. Jadi dia tuh kok Tony itu dia nggak kerja, tapi dikasih setiap bulan 2 kali gaji aku, di mana aku harus kerja keras gitu. Dan dia tuh pernah punya pengalaman, dia waktu depresi itu jatuh dari lantai 3 salah satu mall, tapi selamat guys ya, selamat. Jadi nggak meninggal. Jadi aku tanya, jadi aku tuh berteman sama dia udah lama, dia baru cerita gitu. Aku kan lagi berteman ya, lagi asik ketawa, lagi asik-asik cerita-cerita gitu ya. Sambil mau PDKT-in dia sama si temennya yang dia suka, dan dia suka tapi nggak maju-maju gitu ya. Nah, tiba-tiba dia cerita, "Hana ya, lagi di jalannya, aku pernah lo jatuh dari mall." "Hah?" Aku bilang, "Di mall mana?" "Itu di mall BTC katanya kalau nggak salah ya." "Dari lantai berapa?" "Dari lantai atas." "Hah?" Aku diem aja. Terus karena masih ada di sebelah aku ya. Terus, iya aku dirawat 2 bulan katanya, nggak sadar di Manuel dan segala macam. Terus ya abis itu patah tulang terus aku sembuh. Hebat gitu. Sambil deg-degan. Oh my god. Aduh, 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 aduh. Kata aku makanya setiap kali jalan sama dia hati-hati banget, dan kita tuh termasuk milih ke mall-mall yang nggak naik tinggi lantai atas gitu. Jadi milih mall yang yang aman gitu, yang aman. Jadi kita benar-benar jalan-jalan. Jadi waktu aku tanya ngapain aja sih kok, terus abis itu iya papi aku ngasih uang tiap bulan 6 juta ya, aku kadang kumpulin beli PS5, kan baru beli waktu aku terakhir sama dia tuh, dia baru beli PS5 harga 20 juta, dan lupa beli meja tuh, lupa beli apa ya, aku sampai gini. Terus mau mainnya gimana,
Jadi agak lucu ya, terus, banyak ditipu orang, papinya banyak ditipu orang, maminya juga sama. Dan kata aku, karena kita punya keterbatasan yang sama, aku tuh banyak belajar, oh ternyata kuat ya orang yang seperti itu, yang jatuh dari ketinggian dan nggak mati gitu. Karena anak orang kaya pasti hidup ya, karena anak orang kaya. Nah, kata aku ya, aku bilang, aku sampai gini, aku tuh berteman sama dia udah kayak setahun 2 tahun, dia baru cerita gitu, dan aku kan nggak tahu ya, karena teman aku cuma dia aja gitu, jadi aku pernah ada teman yang lain deket sama dia tapi nggak mau deketan sama kita gitu. Aku bilang kenapa sih nggak mau deketan gitu. Terus ya udah gitu, tapi sempat terhenti kayaknya. Koko itu juga subscribe ya, mungkin nanti nanti apa dengar dengar YouTube aku gitu dah. Aku nggak tahu, kalau nggak salah tuh dia suka sama temannya dia juga suka gitu, tapi aku bilang nggak maju-maju, kalau mau nikah nikah gitu ya, karena kasihan gitu ya biar ada temennya. Karena terhalang ini restu, kayaknya restu orang tua dan juga beda agama. Karena kok Tony itu dia rajin banget ke gereja ya, rajin, rajin, rajin. Kalau aku enggak ya, aku tuh cuman jadi setan ya, ayo kita nonton yuk, yuk makan yuk, tapi bayar masing-masing. Jadi kita seru-seruan beberapa tahun, kayaknya 2 tahun, 3 tahun jalan. Jadi kok Tony itu baik banget ya, jadi suka nawarin mau mau permen enggak? Permennya tuh harganya 100.000 guys, jadi permennya tuh 5 pounds ya, harganya 5 pound, isinya sedikit ya, aku ditawarin, aku makan. Udah gitu suka nawarin buku-buku bagus, jadi buku-buku inspiratif dari Tung Desem Waringin dan banyak, jadi apa kisah-kisah Cina gitu, dan dia suka cerita kisah Cina yang aku sampai mewek ya, aku bilang ini kok sedih banget ceritanya, kata aku, aduh sedih sedih sedih. Pokoknya salah satu teman baik aku, terbaik aku, dan kemarin tuh kayaknya kalau nggak sekarang atau sebelum ini ulang tahun guys ya, happy birthday buat Kotoni yang ke-42 nih ya. Kalau nonton selamat ulang tahun, bukannya aku jahat yang ngeblok-ngeblok kamu Kotoni, tapi ya aku tuh pengennya kamu cepet-cepet nikah ya biar nggak ikut stres ya. Kasihan kasihan. Nah, ulang tahun mudah-mudahan kamu dikelilingi teman-teman kamu yang sayang sama kamu ya. Aku bukannya apa-apa, aku tuh lagi dilarang pergi-pergi sama ibu aku lagi nggak punya duit, kalau mau jalan-jalan sama kamu, aku bener-bener nggak bisa jajan lagi, itu intinya. Tuh. Terus dulu tuh sempat diajakin ya, aku bayar sendiri karena aku kerja gitu. Sekarang aku nggak punya duit ya, kamu cari jodoh lah, cari jodoh. Dah, itu Kotoni ya. Jadi yang dia tuh suka es krim, suka pokoknya seru-seruan lah ya, seru-seruan nonton nonton bioskop. Jadi dia tuh jalan-jalan ke bioskop seluruh Bandung, kadang keluar kota gitu. Itu salah satu teman aku dulu, karena kenapa sih deket, karena kita punya keterbatasan yang sama, kita sama-sama minum obat gitu, tapi aku nggak mau bahas itu ya. Nah udah gitu, ya itu tadi, kalau kamu suka sama orang Inggris, banyak yang suka sama orang Inggris di sini ya. Kalau kamu suka itu kamu harus belajar bahasanya gitu, bahasa Inggris ya, jangan nggak belajar bahasa, terus nanti kamu ketemu kamu nggak bisa ngomong malah ketawa-ketawa. Orang Inggris itu nggak suka diketawain sayangnya, nggak suka, sama sekali nggak suka. Jadi dia bingung ya kok diketawain, intinya gitu. Jadi kalau kamu mau serius, aku mah nggak masalah ya kamu suka sama orang Inggris, silakan seriusin aja. Tapi orang itu sukanya yang baik ya, sukanya yang baik, suka kamu sopan, masaknya masakan-masakan mereka atau masakan yang bisa dimakan. Kayak aku tuh memang aku suka gitu ya, kayak di crepes, suka steak suka, apa burger ya suka juga, spaghetti suka, makanan sosis telur itu aku suka gitu, nugget. Tapi makanan Indonesia pun suka, masakan apa Belanda suka, masakan Rusia suka gitu. Jadi kalau kamu dari lidah kamu nggak cocok, misalnya kamu nggak bisa masak masakan yang disukain mereka, berarti kan kamu harus jajan ya, jajan, dan jajan itu nggak murah gitu. Makanya pasti kalau kamu nikah sama orang Inggris nggak bisa masak masakan mereka, kalau boros itu mereka nggak suka gitu, lebih suka dimasakin. Misalnya kalau paling gampang apa sih Kak? Paling gampang roti ya, roti toast, roti bakar ya. Roti bakarnya itu bukan roti bakar kadet ya, tapi roti bakar yang tawar yang kamu bakar. Nggak apa-apa, kamu misalnya mau dikasih selai, jam, atau dikasih honey, atau honey itu madu ya, bisa dikasih ham atau mau dikasih burger, kayak burger, atau mau dikasih telur aja. Aku tuh suka, aku tuh dulu kalau ada kalau ada roti itu berat di sini, aku bikin toast juga, toastnya pakai pan, tapi aku kasih telur ya, telur telur dadar gitu, atau telur dadar aku kasih bumbu, kasih saus juga, saus tomato kecap ya. Jadi
kalau kamu nggak tahu bahasanya, nggak tahu masakannya, nggak tahu kesukaannya apa, sekarang kamu ketemu orang Inggris ngomongin basket, ya mungkin kurang nyambung kecuali beberapa orang Inggris yang Inggris Amerika yang memang suka basket, suka sepak bola. Tapi kalau Inggris asli itu kalau kamu saltum ya, kamu ketemu pakai baju basket itu mungkin agak sakit kepala nanti ya ketemunya. Jadi kalau mau ketemu orang Amerika sesuaikan dengan budaya mereka. Mereka terkenalnya basket, terkenalnya softball, terkenalnya juga football Amerika, bisa golf gitu banyak karena di Amerika tuh lebih banyak ya meskipun itu tuh termasuk komoditas mereka. Mereka kayaknya hak siar sih enggak karena di Amerika itu termasuk mereka suka gitu pencinta olahraga juga gitu. Kalau kamu apa Amerika ya Amerika tuh suka musik dan juga bioskop ya bioskop. Jadi Amerika tuh terkenalnya Hollywood. Jadi mereka ngeluarin setahun itu banyak banget apa namanya eh movies ya, kalau nggak movies ada lagu gitu. Jadi komoditasnya tuh kayak Amerika dan Inggris itu bukan berupa makanan ya, bukan berupa makanan. Sama sih bagian Eropa juga mereka nggak berupa makanan. Misalnya kamu suka sama orang Jerman. Orang Jerman itu terkenalnya apa sih Kak? Orang Jerman itu terkenalnya sama otomotif ya, harus tahu otomotifnya mobil mobil buatan Jerman tuh apa. Mobil buatan Jerman tuh seperti Volkswagen ya. Dulu dulu banget tuh di Bandung tuh banyak banget mobil Volkswagen warna-warni ya, banyak banget. Jadi dulu banyak mobil Jerman di sini, tapi sekarang tuh udah jarang gitu ya. Jadi sekarang tuh malah banyak banget mobil buatan Jepang ya. Dulu tuh Volkswagen banyak. Jadi aku tuh kalau sama adik aku, kalau kalau adik aku nonton ya, aku kasih tahu ya, ini namanya Volkswagen atau VW ya, dibilangnya VW kodok. Jadi nanti kalau ada kamu harus ngejerit, aku juga ngejerit. Jadi dulu duluan gitu ya. Nah, itu ada maksudnya aku dulu gitu ya. Nah, jadi dulu tuh banyak banget Volkswagen di sini, itu mobil Jerman gitu. Dan kalau kamu nggak ngerti mobil Amerika apa sih Kak? Amerika tuh seperti Ford ya, Ford, Ford double cabin itu punya Amerika. Terus Kak kalau buatan Prancis, Prancis tuh kalau nggak salah Renault ya, Renault gitu. Terus kalau ini Kak, Itali Ferrari. Jepang ya banyak ya ada Toyota, Honda, itu mobil dan motor ya. Kalau Honda banyak itu kalau motornya Honda, Kawasaki itu Honda. Kalau ini Kak, kalau kalau Korea ada Kia Motors ya gitu. India tapi nggak masuk sini ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi kamu harus ngerti gitu. Bedanya apa Kak di Indonesia sama di luar? Setahu aku kalau di Indonesia tuh setir mobil di kanan, kalau di luar tuh di kiri, ya di kiri setir mobilnya. Jadi kalau kamu nggak tahu, misalnya ditanya, kamu orang Amerika, misalnya, sekarang Amerikanya di mana aja kamu nggak tahu, nanti bingung ya. Harus tahu misalnya ke Amerika misalnya transit di mana, terus berapa sih biayanya ke Amerika, kalau ke Inggris di mana. Jadi kayak makanya aku saranin ke adik aku kalau kamu ada di Eropa, jalan-jalan aja di sana sekitar Eropa karena mumpung deket tuh semuanya diputerin sebelum ke sini gitu. Karena nanti kalau ke sana lagi jauh lama lagi gitu. Jadi kalau udah ke sana sih puas-puasin karena di Eropa itu banyak sekali tempat pariwisata ya dari Swiss, ada pegunungan Alpen, kamu bisa ke Inggris, lihat Big Ben ya, bisa lihat Sungai Thames ya. Ke Perancis sih lihat Louvre, bisa lihat Menara Eiffel, ke Italia bisa lihat Menara Pisa, ke Spanyol bisa ke Istana Spanyol, bisa ke Madrid ya. Lihat banyak-banyak stadion bola gitu. Terus banyak. Jadi kalau di Eropa tuh banyak ke Belanda, lihat tulips, pakai baju Belanda dan juga jalan-jalan ke sana lihat kincir windmill, kincir angin gitu. Makanya aku bilang ke adik aku tuh lagi di Spanyol ya, dia tuh udah ke istana Spanyol, ke Madrid udah. Waktu di Amerika dia ke Disneyland ya, ke Disneyland udah jalan-jalan sama mantan suaminya. Disneyland, terus ke Filipina jalan-jalan, ke Singapura yang udah ke hotel ya, dan jadi kata aku, mumpung di sana kamu puas-puasin sebelum nanti balik ke sini gitu. Makanya karena kan deket ya, jadi aku tanya tuh kayak kata adik aku dari Spanyol ke Perancis itu 2,5 jam dan itu tuh pasti murah gitu, pasti murah banget gitu. Jadi kata aku mungkin dia waktunya nggak ada. Nanti makanya kan pacarnya tuh si Roman gitu, aku bilang mending jalan-jalan dulu di Spanyol, di Eropa, kalau udah puas baru ke sana. Katanya mau ke Argentina gitu, karena pacarnya tuh Argentina, Italia, tapi kerja di Spanyol gitu. Nah, gitu ya guys ya, kalau kamu mau seperti adik aku, minimal belajar bahasa Inggris gitu.
Jadi, kalau udah belajar bahasa Inggris kamu mau pacaran sama siapapun di luar negeri itu gampang. Jangan sekarang bahasa Inggris versi kamu, harus belajar ngomong bahasa Inggris sama bule asli. Kalau aku tuh udah pernah ya beberapa kali di podcast aku tuh ada 2 ya, ada Mon sama, Kakak KJ dan juga Kakak Jimmy itu. Aku apa sih, seperti wawancara gitu ya, ternyata ya Kakak Jimmy dan KJ itu orang Amerika dan Mons tuh orang Inggris gitu. Jadi kalau kamu suka, kamu mau, ya nggak apa-apa, kamu coba masuk aja ke podcast mereka, podcastnya orang Inggris, orang Amerika. Kalau aku sih podcast bola ya, karena ngertinya podcast bola dan streamingnya tuh kalau nggak salah yang ngajak-ngajak atau invite untuk masuk ke podcast mereka tuh memang podcast bola aja gitu. Jadi kalau yang lain tuh nggak ada. Sebenarnya kalau ada golf aku mau masuk aja nggak apa-apa. Mau golf, mau swimming, mau olimpiade, mau mau taekwondo, mau apa. Aku kalau kalau ada apa streaming yardnya aku pasti ikutan meskipun aku nggak ngerti pasti aku tanya ini tuh gimana apa segala macam pasti aku tanya-tanya gitu ya. Aku dari Indonesia gitu tapi aku I speak English gitu. I speak English maybe not well but I can speak English well gitu. Jadi kalau kamu tertarik sama orang Inggris, pengen punya pengalaman seperti aku, ada komunikasi sama orang luar luar angkasa, luar negeri ya seperti orang Inggris, orang Amerika, kamu ikutin, kamu subscribe atau follow di di apa podcastnya Mons itu Big Sis Band atau podcastnya Kak Jimmy itu yang gampang yang suka invite Jimmy Spliffs TV karena yang aku tahu yang invite itu mereka aja gitu yang lainnya tuh bikin podcast sendiri podcast orang bule orang bule aja. Kalau khusus kamu suka sama orang India ada podcast bola India juga ada, aku tuh pernah ikut tapi bingung gitu ya. Ada banyak tuh podcast-podcast kalau kamu suka olahraga, banyak podcast luar negeri yang ada di YouTube dan kadang mereka ngundang subscribernya atau untuk ikut mereka. Padahal aku tuh waktu Jimmy itu aku bukan subscriber ya, tapi Jimmy itu ngundang semua yang mau masuk gitu. Padahal aku bukan subscriber, habis itu baru aku subscribe gitu. Jadi kalau kamu penasaran sama orang bule, mereka tuh welcome nggak? Pertama harus bisa bahasa Inggris. Pendekatan boleh, boleh, kamu bisa ngomong aja, ngomong apa, ngomong di sana sama orang bule. Dan aku tuh di rumah juga, aku waktu kecil dulu, aku tuh komunikasi bahasa Inggris sama adik aku gitu. Aku ajarin adik aku bahasa Inggris waktu adik aku SD, aku udah apa, SMA atau kuliah, aku conversation ya setiap hari aku ajak conversation. Aku kasih adik aku game-game Inggris, berbahasa Inggris gitu. Jadi dia belajar sendiri dan akhirnya tertarik makanya kuliahnya tuh jurusan sastra Inggris adik aku makanya bahasa Inggrisnya bagus ya dan dia belajar terus gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa sih kok diem aja gitu ada orang orang bule apa orang Indonesia suka sama orang Inggris. Kata aku kamu kalau suka tuh berusaha seperti adik aku ya, dia tuh masuk ke Facebook berteman sama orang-orang bule gitu dan komunikasi terus dan dia banyak teman bule orang bule dan bahasa Inggrisnya bagus ya jadi pasti nyambung kalau ngomong sama adik aku orang bule gitu. Jadi kadang ya orang bule juga sama dia tertarik ya ini orang Indonesia kok ternyata ngomong bahasa Inggrisnya bagus dia pengen kenalan ya nggak aku bilang ya nggak apa-apa di sini orang banyak silakan aja gitu tapi pilih-pilih yang benar gitu. Kalau adik aku tuh serius ya dia bukan tipe yang main-main jadi dia waktu di Indonesia tuh dia punya pacar 7 tahun ya namanya Aco tapi nggak dinikahin makanya aku bilang, "Ya udah sekarang kamu mau nikah sama siapa terserah," gitu. Sebenarnya dulu udah mau nikah sama orang sini gitu, tapi ternyata jodohnya orang bule saat ini aku nggak tahu sampai kapan dan dia nyaman sama orang bule, aku bilang, "Nggak apa-apa kamu mau nikah, itu hidup kamu, kamu yang tahu diri kamu dan bahasa Inggrisnya lebih canggih dari aku ya adik aku." Aku bilang, "Terserah kalau kamu nyaman sama orang bule silakan. Kalau kalian pengen hidup di luar negeri seperti adik aku, harus kerja keras seperti adik aku." Adik aku tuh mau dibayar berapa aja. Mau dibayar berapa aja, kerjanya berjam-jam, dibayar berapa aja dia mau. Padahal susah ya. Tapi dia tuh mau belajar ya, mau belajar hal baru, udah gitu digaji berapapun mau. Karena apa? Karena suka gitu. Dia suka kerja. Jadi apapun dia kerjain gitu. Kalau kalau kamu nggak suka kerja ya jangan. Kalau aku sih suka istirahat, suka kerja juga suka. Tapi beda ya kalau adik aku tuh kayak suka game, dia ngulik gitu. Aku nggak tahu itu dunia dia benar dia bener-bener ngulik yang dia tahu tuh aku nggak tahu sama seperti dia yang aku tahu dia nggak tahu aku suka bola dia kayaknya nggak ngerti ya masalah bola gitu. Jadi adik aku tuh apa aja dia ngerti tentang dunianya dia gitu. Aku suka musik suka apa ya kalau adik aku tuh sukanya bioskop dia suka ngulik-ngulik dan
orangnya tuh detail ya, detail. Jadi kalau kamu misalnya pengen punya hubungan lama sama orang bule, kamu bisa belajar dari adik aku. Ada YouTube-nya, ada di review di apa, subscribe, aku subscribe dia, kamu mau lihat adik aku ada gitu, ada adik, bule channel. Cuman bedanya apa, kalau orang Indonesia yang sama bule itu ada yang bikin podcast YouTube ya, kamu juga bisa ikutin itu ya. Kalau kamu pengen nikah sama orang bule asli, kamu bisa ikutin podcast-podcast YouTube keluarga-keluarga Indo sama bule ya. Karena mereka bikin podcast khusus gitu. Kamu bisa ngikutin. Kalau aku sih nggak ngikutin, yang ngikutin ibu aku ya. Aku nggak ngikutin karena memang bukan niat cari pacar bule terus mau bikin podcast gitu, enggak. Tapi aku cuman pengen tahu kok, seliweran di YouTube aku, terus ya biasa aja sebenarnya gitu ya. Kalau ada subtitle sih aku mau semua podcast di dunia ada di YouTube aku ya, mau orang apapun, orang Chinese, orang Korea, orang Italia, orang India, nggak apa-apa gitu. Tapi kebetulan yang masuk ke YouTube aku tuh orang Inggris sama orang Amerika, jadi aku lihat-lihat aja gitu ya. Ngerti sih ngerti gitu, tapi yang aku tahu orang luar itu ada ketertarikan sama orang Indonesia juga sama, tapi bedanya karena disangkanya aku orang Indonesia, disangkanya semua orang Indonesia seperti aku ya, bahasa Inggrisnya lancar atau kesukaannya sama, enggak ya. Jadi yang di sini tuh mungkin lebih ke orang Indonesia yang mencari bule muslim ya, bule muslim. Kalau kalau ada orang bule yang lihat aku ada subtitle, kan ada subscriber aku dari luar. Kalau kamu suka sama orang Indonesia, itu orang Indonesia muslim yang suka sama orang bule ya gitu. Kalau aku sih aku netral ya, aku benar-benar mencari ini aja, entertainment ya untuk nonton, itu bukan benar-benar cari jodoh gitu. Kalau kamu suka gitu. Tapi setahu aku sih karena aku tuh suka sama budaya orang luar, aku sama orang sini tuh agak kurang cocok, agak kurang cocok gitu. Jadi kadang agak bingung. Tapi kalau adik aku tuh dia tuh suka sama budaya luar dari dulu ya, dari dulu udah sampai sekarang gitu. Jadi dia tuh kayak udah nggak peduli lah gitu. Jadi gitu aja. Jadi kalau kamu suka sama bule, pengen hubungan lama, bisa ikutin podcast-podcast orang Indo dan bule yang nikah lama dan punya anak gitu. Kalau adik aku tuh baru sebentar ya, jadi dia tuh kayak cuma seperti berteman gitu. Dan aku juga nggak tahu apakah nanti jodohnya dia tuh orang sini atau orang luar. Aku bebasin ya karena hidup dia gitu, dia udah dewasa, dia mau tinggal di luar silakan, mau pulang ke sini silakan. Semua punya kebebasannya, apalagi kita Indonesia tuh mau ngerayain hari ulang tahun atau kemerdekaannya 17 ya. Semua orang Indonesia tuh ada di luar negeri banyak ya, punya hak yang sama. Mau nikah sama orang Indonesia di luar negeri, WNI sama WNI, WNI sama WNA, itu hak kamu semua. Kalau aku sih bukan mencari jodoh sebenarnya, jadi memang mencari kesenangan aja sih, nonton nonton ini ya, debat, nonton apa, orang bule gitu. Orang Indonesia kenapa enggak podcast Indonesia ya, podcast Indonesia tuh aku pernah masuk tapi kok kayak bingung sendiri. Jadi kayak aku tuh nggak bisa masuk gitu, kayak ngetawain gitu ya. Kalau kata aku ya udah sih. Jadi kayak apa? Kesannya tuh aku memang apa? Nyari jodoh orang Indonesia juga. Jadi aku bingung. Lihat podcast Indonesia disangka cari jodoh orang Indonesia, diketawain. Lihat podcast orang bule sama juga kata aku. Aku kan bukan nyari jodoh kan, yang memang yang lewat-lewat beranda aku kalian gitu. Aku cuman pengen tahu keseruannya seperti apa. Jadi banyak yang kegeeran, tapi udah kegeeran aku diketawain gitu deh. Itu yang bikin aku kesel ya, aku ngamuk ya. Apa ya ini, kalau bisa kalau nggak suka sama aku ban aja aku ya, sama seluruh podcast seluruh dunia nggak apa-apa karena aku bikin podcast sendiri gitu. Kalian mau ban aku mau bersyukur aja ya, kata aku. Ya syukur, yang nggak ada yang udah masuk-masuk ngetawain, kata aku nggak masuk akal gitu. Aku nggak curhat sama adik aku ya, takut adik aku ngamuk ya. Jadi ya udah gitu. Aku cuma pengen tahu adik aku tuh suka sama orang bule kenapa. Tapi ya kata aku ya adik aku lebih kuat lah, lebih kuat daripada aku gitu. Jadi kalau suka itu jangan seperti itu. Kalau aku sih, aku ngelihat di podcast Indonesia nggak ada yang suka sama aku ya. Di luar itu hampir sama gitu. Jadi kata aku ya udah, jangan jangan ketakutan lah. Aku tuh mencari ini apa ya, entertainment tuh apa, hiburan ya. Aku cari hiburan gitu. Jadi
Kalau aku cari jodoh tuh aku terang-terangan guys ya, aku terang-terangan pasti aku deketin. Nah, ada beberapa kan memang kayak aku suka atlet, aku deketin, ternyata udah punya pacar ya udah gitu. Jadi aku nggak maksain diri gitu. Aku juga tahu keterbatasan aku juga tahu kekurangan aku nggak maksain. Tapi aku kan nggak bisa ngebohongin perasaan aku ya. Aku suka nih, aku suka tuh aku deketin, aku ajak ngobrol, aku DM, aku message gitu, aku komen gitu. Tapi kalau nggak ada respon ya aku juga nggak terusin gitu karena aku termasuk yang tahu diri. Nah akhirnya apa? Jadi viral atau jadi omongan orang. Kata aku ya emang salah aku suka sama orang, emang salah aku suka sama atlet ya. Kan bukan salah aku ya, itu perasaan aku gitu. Tapi aku nggak mau nerusin gitu karena apa nanti sakit kepala ya sakit kepala. Jadi kata aku ya udah untuk saat ini sih belum ada aku nggak deketin siapa-siapa. Aku nggak kalau aku deketin tuh pasti aku bener-bener kayak deketinnya DM, komen gitu aku deketin. Aku penasaran gitu. Tapi kalau kalau abis itu ternyata nggak dibalas perasaan aku nggak aku nggak terusin gitu. Dan terus katanya nggak ada yang deketin gitu. Dan aku juga bilang serba salah nanti orang boleh kamu lihat aja podcast Indonesia. Ya aku udah lihat podcast tapi aku diketawain ya lihat podcast Indonesia aku dibully terus ya. Nanti lihat podcast bule saya sama gitu ya. Jadi kata aku udah aja gitu ya udah gitu. Jadi aku tuh nggak mau ya, aku cari hiburan sampai susah gitu. Kenapa sih Kak nggak suka sama di sini gitu? Karena apa ya budayanya aku nggak cocok gitu. Budayanya tuh nggak cocok gitu. Jadi mereka tuh kayak maksain ya, memaksakan diri gitu. Memaksakan diri. Jadi gini, orang Indonesia yang aku tahu, mereka tuh memaksakan budaya mereka ke orang lain gitu. Yang orang lain tuh udah dari dulu udah bilang saya nggak suka. Dipaksain kamu tuh harus suka kata aku. Terus kalau aku suka aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kan? Aku juga dihina terus gitu. Aku dihina, dilecehkan, dikucilkan. Jadi aku lucu ya. Sekarang orang Indonesia itu aku udah suka, tapi dipermainkan terus ya. Kata aku kan aku juga capek ya. Aku bilang ya udah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku udah suka nih, aku serius dipermainkan. Itu waktu aku cari jodoh ya. Sekarang kan aku udah nggak mau cari jodoh lagi. Aku tuh waktu cari jodoh sama orang bule, aku langsung deketin DM oh ternyata nggak cocok ya. Memang kata orang ketinggian kak, ya nggak apa-apa orang aku lagi suka masa kalau kalau suka tuh harus ngungkapin ya. Aku tuh suka kamu ganteng, kamu keren gitu ya. Tapi eh dibilang aku nggak suka, aku udah punya pacar kataku. Ya udah aku langsung pergi gitu. Kenapa sih kak nggak sama orang sini aja? Karena gini stoknya udah nggak ada guys ya. Aku tuh orang Jawa ya, Jawa Kristen. Kalau aku cari tuh aku pasti cari yang seiman ya, seiman dan kalau orang luar itu aku kan cek juga agamanya apa. Mereka tuh nggak ada agama, sukanya hobi ya. Kalau orang Amerika agamanya ya olahraga juga, bola, NBA atau musik atau movies itu agama mereka gitu. Karena buat mereka tuh agama tuh pribadi, nggak untuk dikasih tahu. Yang penting aku berdoa dalam hati, aku ke gereja, orang nggak usah tahu. Nah, kalau orang sini beda, kelihatannya agama ya, pakai kerudung, nanti masjidnya setiap hari berkumandang, tapi nggak tahu dalamnya apa gitu. Nggak jelas, ditanya mau apa nggak jawab. Jadi kita pusing sendiri gitu. Jadi kata aku kalau kamu mau seperti orang Inggris, ya memang sebenarnya kalau agamanya agama Katolik ya di sana, agama Katolik. Tapi mereka tuh jarang gitu memamerkan aku lagi beribadah gitu. Yang penting aku baik sama orang gitu. Gitu. Jadi kalau kamu mau nikah sama orang bule muslim ya carilah bule muslim karena aku tuh nggak deketin ada bule muslim ada. Kalau yang aku tahu bule muslim itu Said ya Said itu muslim. Udah gitu Mister Kasim itu muslim tapi Mister Kasim baru nikah. Said itu aku kurang tahu itu muslim. Tapi suka bola ya, kalau kamu nggak suka bola ya susah gitu. Banyak yang muslim. Ada Mister Mufuti itu muslim dan Yusam itu muslim gitu. Kalau suka sama bule muslim yang gampang deketin aja ya.